SBR itu kepanjangan dari support become resistant yang berubah fungsi menjadi area support. Nah, di sini beralih fungsi jadi resisten. Halo sahabat trader dimanapun berada, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Denny Dollar ya. Oke, pada video kali ini kita ada di program Forex Dasar. Dan judul kali ini saya akan bahas mengenai support resisten ya, SBR dan RBS mungkin ya. Di video sebelumnya saya udah bahas mengenai support resisten part 1, part 2, dan sekarang itu di part 3 ya. Di part pertama saya udah bahas mengenai 5 cara mencari support resisten ya. Teman-teman bisa tonton nih, saya cantumkan linknya di atas. Kemudian di yang kedua itu video kedua kemarin di part 2 saya udah bikin analogi support resisten kuat dan lemah ya. Nah, di part 3 ini saya akan bahas mengenai SBR dan RBS. SBR itu apa Mas Den? SBR itu apa? RBS itu apa? SBR itu kepanjangan dari support become resistant dan RBS itu kebalikannya, resistant become support. Nah, buat teman-teman kalau pengen tahu ditonton terus videonya sampai akhir. Tapi sebelum nonton jangan lupa ya, di like dulu ya, di like, di share, di subscribe. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi di next videonya. Oke, tonton terus sampai akhir. Oke teman-teman, kita akan coba praktekkan, kita akan cari langsung RBS dan SBR itu. Tapi sebelumnya, SBR itu kan tadi udah saya bilang kepanjangan dari support become resistant. Jadi bisa dibilang SBR itu yang tadinya support berubah fungsi jadi resisten. Makanya SBR. Ataupun kebalikan, ada RBS, resistant become support. Itu yang tadinya resisten berubah fungsi jadi support. Oke, kita biar lebih jelasnya, biar lebih detailnya, kita langsung masuk ke layar aja ya, teman-teman. Let's go. Nah, oke, di sini ada satu buah contoh, teman-teman. Di sini ada satu buah contoh yaitu SBR ya. Support become resistant. Yang tadinya support berubah fungsi jadi resisten. Nah, di sini ada satu buah garis support ya. Di sini kan ada garis support nih. Ada dua lembah tidak tertembus. Di sini area support. Di sini area garis support. Kemudian di ketiga ini, di yang panah ini terjadi breakout ya, breakout area support. Area supportnya ditembus dan berubah trennya menjadi turun. Kemudian ada konfirmasi naik dan disinilah area support yang tadi beralih fungsi jadi resisten. Di sini terbentuk area resisten ya, yang tadinya support jadi resisten. Nah, kemudian disinilah kita waktunya entry yang pas itu ya. Kalau kita menggunakan SBR ya, cari momen price action dengan SBR ataupun RBS. Nah, di sini terbreakout, supportnya berubah fungsi jadi resisten. Oke, seperti itu teman-teman gambaran mengenai SBR. Kalau RBS gimana? Itu kebalikannya. Nih, saya kasih contoh. Nah, ini ada satu buah contoh mengenai RBS, kebalikannya, resisten become support. Resisten berubah fungsi menjadi area support. Nah, di sini udah saya tandai teman-teman. Di sini ada area resisten. Di sini udah ada dua puncak ya. Jika ada dua puncak, maka itu bisa dibilang resisten. Dua puncak yang sama ya. Ini garis resisten. Kemudian di sini di area panah ini, di sini terbentuk terbreakout. Resistennya terbreakout. Dan benar di sini berubah fungsi, yang tadinya support di sini berubah fungsi jadi resisten. Nah, di sini udah 3 kali harga tidak ditembus karena ini jadi support ya. Yang tadinya resisten berubah fungsi jadi support. Nah, seperti inilah teman-teman yang namanya RBS, resisten become support. Oke, biar lebih jelasnya lagi kita akan coba praktekkan teman-teman. Kita akan coba cari di market real. Kalau itu tadi kan hanya sebatas gambar. Nah, di sini nih kita akan cari. Nah, di sini area
resisten. Di sini area resisten. Kita kasih tanda, kita kasih kotak bahwa ini itu menunjukkan area resisten. Oke. Kita turun dikit. Nah, ini di area resisten. Kenapa dibilang resisten? Karena ada dua puncak yang sama. Jadi ini satu buah garis resisten. 1, 2 ya. Dan kemudian di sini di area sini itu, nah saya ini screenshot aja lah. Nah, di sini kan ada resisten nih. Kelihatan ya. Nah, di sini ada resisten. Kemudian di sini ditembus. Resistennya terbreakout sama satu candle ini. Jadi bisa dibilang resistennya tertembus. Harga akan cenderung naik. Nah, setelah ditembus, yang tadinya resisten beralih fungsi jadi support. Nah, contohnya di sini 1, 2, 3. 3 kali harga tidak menembus area support, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan RBS, resisten become support. Yang tadinya resisten beralih fungsi jadi area support. Oke, itu RBS. Kita coba cari SBR ya, yang support beralih fungsi jadi resisten. Nah ya, tadi udah saya tandain tanggal berapa. Nah, di sini SBR ya, support beralih fungsi jadi resisten. Kita tandai ini area supportnya, jelas ya. Ini area support, ini area support ya, area support. Harga di area support ini mantul terus ya, 1, 2, 3, 4 kali mantul, 4 kali mantul. Kemudian di area sini, di sini mana nih saya tandai. Nah, di sini supportnya terbreakout, ditembus. Supportnya ditembus, kemudian ditembus, kemudian harga balik lagi ke area support yang tadi. Nah, mantul lagi. Di sini area supportnya beralih fungsi jadi resisten. Jadi jika ada support kemudian ditembus dan harga balik lagi ke area support dan mantul lagi, maka di situ disebutlah yang namanya SBR, support become resistant. Jadi gini, misal ini udah area support nih, area supportnya itu terbreakout, di sini ditembus. Dan jika sudah ditembus, kemudian harga balik lagi ke area support dan di area support itu mantul, maka beralih fungsi, yang tadinya support jadi resisten. Di sini terbukti, di sini mantul dan turun. Nah, itu teman-teman pengertian yang namanya SBR, support become resistant. Kapan entry yang tepat gitu ya? Kapan kita price action cari momen yang bagus? Ketika kita menggunakan metode SBR ataupun RBS. Nah, cari entry yang tepat itu teman-teman kayak gini. Ini kan ada support ya, kemudian terbreakout. Nah, cari momen yang pasnya itu ketika harga balik lagi ke area support, kemudian terbentuk pola SBR, di sininya ditolak ya, harga mantul lagi. Nah, di situ momen untuk open posisi. Contoh nih di sini kan naik nih, ada satu candle naik nih, candle ini kan reject, nggak terbreakout. Jadi ini apa ya, jadi resisten. Nah, ketika ini close candle, baru kita di sini hajar sell, harga terjun jauh. Oke, itu price actionnya ya, untuk menentukan support become resistant ataupun resistant become support. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi, mudah banget kan? Kalau masih bingung, ditonton lagi deh support resistance part 1, part 2 nya sama ini part 3 nya ya. Kalau bingung ditonton lagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman video pembahasan mengenai support resisten dari saya. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan di komen di kolom komentar. Nanti akan saya bahas lagi
apa yang teman-teman bingungkan. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman yang nonton ini, kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Jangan lupa loncengnya dinyalain biar gak ketinggalan. Oke, saya Denny Dolar, izin pamit dan salam profit.